Baik, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 11 SMA atau SMK. Materi kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tugas-tugas gereja, khususnya tugas-tugas gereja dalam gereja agama Katolik. Nah, apa saja tugas-tugas gereja dalam agama Katolik? Itu ada 5. Yang pertama, menguduskan atau liturgia. Yang kedua, mewartakan atau kerikma. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus atau martiria. Kemudian, yang keempat, membangun persekutuan atau koinonia. Dan yang terakhir, melayani atau diakonia. Nah, kita akan mendalaminya lebih lanjut. Yang pertama, tentang tugas gereja menguduskan atau liturgia. Nah, tugas gereja ini dapat kita lihat atau terungkap dalam perayaan-perayaan iman yang ada dalam gereja Katolik. Antara lain ada dalam ibadah, doa pribadi maupun kelompok, devosi, kemudian sakramen-sakramen. Nah, untuk ibadah misalnya ada ibadah pagi, ibadah malam, dan sebagainya. Sedangkan doa pribadi itu doa yang dilakukan masing-masing individu secara sendiri-sendiri. Sedangkan doa bersama yaitu doa yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kategorial. Kemudian misalnya sembahyang lingkungan dan sebagainya. Kemudian devosi itu penghormatan secara khusus kepada santo santa. Kita ambil contoh yaitu Bunda Maria. Misalnya kita memberikan waktu khusus untuk penghormatan bagi Bunda Maria misalnya di bulan Oktober dan Mei. Kita juga bisa berziarah ke Gua Maria. Kemudian sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik, sakramen-sakramen yang ada atau yang diakui itu ada 7. Yang pertama adalah sakramen baptis, yang kedua tobat, yang ketiga ekaristi, yang keempat krisma, yang kelima perkawinan, yang keenam imamat, dan yang terakhir adalah pengurapan orang sakit. Baik, kita lanjutkan dengan tugas gereja yang selanjutnya yaitu mewartakan atau kerikma. Nah, di dalam pewartaan itu bentuk-bentuknya itu ada beberapa macam. Di antaranya ada khotbah, pelajaran agama, kemudian katekese umat, dan ada juga pendalaman iman. Nah, di dalam pewartaan itu harus menyapa para pendengarnya atau touching the heart of the people dan juga inculturative, yaitu disesuaikan dengan budaya setempat. Nah, misalnya kalau kita sedang menyampaikan pewartaan kepada masyarakat petani, ya sebaiknya pewartaan kita dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya kita sedang menyampaikan pewartaan bagi anak-anak sekolah. Nah, itu pewartaannya sebaiknya dikaitkan dengan bidang pendidikan. Begitu juga kalau pewartaan kita itu kita sampaikan kepada para nelayan, ya sebaiknya pewartaan kita itu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup nelayan. Baik, kita lanjutkan dengan tugas gereja yang selanjutnya yaitu menjadi saksi Kristus atau martiria. Nah, menjadi saksi Kristus artinya apa? Kita menyampaikan iman kita akan Yesus Kristus kepada orang lain, baik melalui sikap, kata-kata maupun perbuatan nyata. Dan tentunya menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Bahkan kita akan menjumpai resiko yang tidak kecil. Bahkan banyak para martir terdahulu itu sampai rela kehilangan nyawa sekalipun demi membela imannya akan Yesus Kristus. Baik, kita lanjutkan tentang tugas gereja yang selanjutnya yaitu membangun persekutuan atau koinonia. Nah, bagaimana tugas gereja membangun persekutuan atau koinonia ini dapat kita wujudkan pada masa sekarang? Yaitu kita dapat meneladaninya dari cara hidup jemaat yang pertama atau perdana, di mana di dalamnya ada persekutuan, ada pengajaran, ada juga solidaritas, kemudian ada juga doa, kemudian ada juga kesaksian iman. Nah, baik, tugas gereja yang terakhir melayani atau diakonia. Nah, sebagai seorang pelayan kita harus menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang pelayan yang baik itu bagaimana sih, bukan sebagai seorang tuan.
atau sebagai rajanya, tetapi seorang pelayan. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Kalau seorang pelayan itu tidak ini ya, bersikap rendah hati dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya dimarah-marah ya, uh, kita masih harus ramah dan sebagainya. Kemudian kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Nah, ini setia. Orientasi, jadi tujuan pelayanan kita itu diutamakan untuk kaum miskin. Itu yang diutamakan. Kemudian bersikap rendah hati. Nah, bersikap rendah hati itu tentunya tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu cenderung minder, tetapi kalau rendah hati itu tidak sombong, tidak bermegah diri begitu. Nah, kemudian bentuk-bentuk pelayanan gereja itu ada dua. Yang pertama ke dalam atau intern, dan yang kedua itu keluar atau ekstern. Nah, pelayanan yang ke dalam itu ditujukan untuk membangun jemaat intern dalam gereja itu sendiri. Sedangkan pelayanan ekstern atau keluar itu artinya pelayanan itu ditujukan untuk masyarakat luas, tidak pandang bulu entah beliau agamanya apa, pekerjaannya apa. Jadi benar-benar ditujukan untuk semua masyarakat umum tanpa terkecuali. Sebagai contoh, di berbagai bidang kehidupan, sebagai contohnya di bidang pendidikan, misalnya sejak zaman misionaris dulu banyak didirikan sekolah-sekolah, misalnya sampai sekarang yang masih ada, misalnya ada sekolah Kanisius dan masih banyak lagi di bidang pendidik. Itu tadi di bidang pendidikan ya. Sedangkan untuk yang di bidang kesehatan misalnya didirikan rumah sakit ya, misalnya kalau sampai sekarang masih ada, misalnya khususnya di daerah Yogyakarta itu masih ada rumah sakit Panti Rapih, kemudian rumah sakit Santa Elizabeth, dan masih banyak lagi. Dan juga pelayanan itu bisa kita lakukan juga di bidang politik, di bidang hukum, dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, demikianlah tadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 11 tingkat SMA atau SMK. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat berjumpa kembali pada materi yang akan datang. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.